Bab 61, Warisan Tuan Muda, semuanya badut. Keesokan paginya, bagian depan aula keluarga Gu tampak ramai. Pengangkatan seorang tuan muda adalah masalah yang jauh lebih penting daripada masalah pernikahan. Pernikahan hanyalah masalah Changge semata, tapi masalah tuan muda menyangkut masa depan seluruh keluarga Gu. Semua tetua alam gerbang surgawi yang tinggal di keluarga Gu harus hadir. Kudengar sepupu Changye sedang bersiap untuk memamerkan keahliannya nanti. Aku penasaran apakah Changge bisa mengatasinya. Sekalipun dia bertanding dengan tangan kosong melawan seseorang yang bersenjata, aku khawatir peluang sepupu Changge untuk menang tidak akan besar. Bagaimanapun, sepupu Changye telah mencapai tahap akhir alam laut Qi, dan keterampilan ilahinya tidak kurang. Gu Changming, mendengarkan teman-temannya yang seusia berdiskusi dengan berisik, hanya melengkungkan bibirnya. Ia berpikir, tidak ada bandingannya sama sekali, begitu sepupu bergerak, kau akan ketakutan setengah mati. Awalnya, dia punya ide untuk menantang mereka, tapi setelah kemarin, dia sudah mencapai pemahaman menyeluruh. Sepupunya sungguh monster. Belum lagi keluarga Gu tidak memiliki siapapun yang sebanding dengannya, bahkan seluruh wilayah utara tidak dapat menemukan yang kedua. Dalam waktu 1 bulan, dia telah berubah dari seorang non-kultivator menjadi mencapai kesempurnaan di alam pengendali langit. Dalam 10 hari, dia telah mengembangkan ilmu pedang tingkat gelap tingkat atas hingga sukses kecil, dan menguasai dasar-dasar teknik gerakan tingkat bumi. Dia bahkan secara tidak sengaja memahami maksud pedang. Apalagi yang bisa dibandingkan? Apalagi yang bisa dibandingkan? Sementara itu, Gu Changge sedang santai menyiapkan makanan di halaman rumahnya sendiri. Istri, makanannya sudah siap. Suara Gu Changge terdengar. Liu Qingqing keluar dari ruangan, merasa agak menyesal, hal semacam ini seharusnya dilakukan olehku, bagaimana mungkin aku menyusahkan suamiku dengan pekerjaan seperti itu setiap hari. Tidak apa-apa, Gu Changge menarik sudut mulutnya. Dia memang berharap sebaliknya, tetapi dia benar-benar tidak berani memakan masakan istrinya. Selama periode ini, Liu Qingqing bahkan belum meminum pil puasa, ia diberi makan setiap hari oleh suaminya. Memikirkan untuk kembali ke sekte dalam beberapa hari dan tidak bisa menyantap makanan yang dimasak sendiri oleh suaminya, Liu Qingqing, yang tadinya dipenuhi dengan kebahagiaan, merasakan sedikit kesedihan. Suamiku akan segera menggantikan tuan muda keluarga Gu. Apakah kamu sedikit gugup? Sambil makan, Liu Qingqing mengedipkan matanya dan bertanya. Sepertinya begitu, mungkin istriku, kamu bisa membantuku bersantai sebentar. Gu Changge menyentuh hidungnya dan berbicara tanpa malu-malu. Mendengar ini, dia langsung memutar matanya. Untungnya, itu hanya candaan. Setelah sarapan cepat, pasangan itu menuju balai kota. Mereka tidak bertemu banyak orang di jalan. Selain dia, tokoh utama hari ini, semua orang telah tiba lebih awal. Ketika Gu Changge tiba di depan aula dewan, dia mendapati segalanya tampaknya sudah siap, tinggal menunggunya. Selain lingkaran tetua keluarga Gu yang menonton, tetua dan kepala keluarga yang duduk di depan aula juga merupakan rekan-rekannya dari keluarga Gu. Ketika melihat sekelilingnya, dia mengenali beberapa orang, namun ada pula beberapa wajah baru. Lagi pula, selama 18 tahun terakhir, dia hampir selalu tinggal di gunung belakang dan jarang berjalan-jalan di pelataran dalam. Changge menyapa kepala keluarga, tetua, dan anggota keluarga senior. Gu Changge sedikit mempercepat langkahnya, berjalan ke depan aula untuk memberi hormat, dan juga memberi hormat kepada para tetua keluarga Gu yang ada di sekitarnya. Adapun Liu Qingqing, dia melemparkan tatapan memberi semangat padanya sebelum duduk di samping tetua sekte dingin surgawi dan diakon. Meskipun keluarga Gu tidak mengundang mereka untuk menyaksikan suksesi tuan muda, karena mereka datang untuk menyaksikan, Guzan tidak melihat alasan untuk mengusir mereka. Karena kamu sudah di sini, jangan buang-buang kata. Guzan menganggukkan kepalanya sedikit, lalu berdiri dan mengamati keadaan sekelilingnya. Kalian semua pasti kenal anak ini, Changge. Bahkan jika kamu tidak mengenalnya, kamu harus tahu tentang kontribusi yang diberikan ayahnya, Gu Erjian, kepada keluarga Gu kita. Dari 19 kota keluarga Gu, 3 dipertukarkan oleh tuan muda keluarga Gu terakhir. Sekarang jabatan tuan muda di keluarga Gu telah kosong selama lebih dari 1 dekade, sudah saatnya untuk mengembalikannya hari ini.
Tetua dan semua tetua keluarga Gu yang berpartisipasi dengan suara bulat menyetujui bahwa Gu Changge harus menduduki posisi tuan muda. Jika ada yang punya pendapat atau sudut pandang berbeda, bicaralah sekarang, jika tidak, jangan menimbulkan masalah di masa mendatang. Sebuah suara berat menyebar di seluruh alun-alun di depan aula besar, dan orang-orang dari keluarga Gu yang hadir mengarahkan pandangan mereka ke arah Gu Changge, yang akan mewarisi posisi tuan muda. Merasa banyak mata yang tertuju padanya, Gu Changge tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda demam panggung. Sebaliknya, dia menegakkan punggungnya, tersenyum tipis, dan sedikit membalikkan tubuhnya untuk memberi hormat. Apalagi saat menghadap ke arah sang istri, dia malah mengangkat alisnya, memberi kesan menenangkan dan penuh percaya diri. Tetapi dia menyadari istrinya nampaknya tidak memperhatikannya. Mengikuti arah pandangan istrinya, mendesis. Kok bisa mereka saling bertatapan? Putri kecil dari domain utara tersenyum pada Liu Qingqing, dan Liu Qingqing tidak kalah kompetitif. Aku benar-benar merasa sedikit gugup. Kelopak mata Gu Changge berkedut. Akan tetapi, masalah yang lebih penting lebih diutamakan, dan kedua wanita itu segera mengalihkan pandangan mereka. Karena tidak ada yang punya pendapat, kita lanjutkan saja. Guzan menunggu sejenak, mengamati keheningan di aula, tak seorang pun keberatan, lalu dia menyatakan dengan lugas. Adapun Gu Kuang, dia duduk dengan santai di kursi kedua di antara para tetua, sambil tersenyum lebar. Dia juga telah memeriksa setiap orang yang hadir, jika cucunya tidak cukup mampu untuk dipilih menjadi tuan muda, biarlah. Tetapi jika ada yang berani menentang Gu Changge menjadi tuan muda tanpa alasan yang kuat, dia tidak akan membiarkannya. Menurut aturan, garis keturunan langsung generasi ke-68 dari keluarga Gu dapat mengajukan tantangan kepadanya. Namun, mengingat situasi khusus kali ini, anak ini belum berkultivasi lama, dan setelah berkonsultasi dengan para tetua dan saya telah memutuskan untuk melakukan beberapa modifikasi. Para penantang tidak dapat menggunakan senjata, dan wilayah mereka harus ditekan ke tingkat yang sama seperti miliknya. Guzan terus melihat sekeliling sambil berbicara, tetapi Gu Changge menyela dengan memberi hormat. Changge punya sesuatu untuk dikatakan. Melihat ini, Guzan mengangguk sedikit, memberi isyarat agar dia berbicara terlebih dahulu. Seperti yang kalian semua ketahui, setelah 18 tahun mengalami kesulitan, saya akhirnya bisa mulai berkultivasi. Namun, posisi tuan muda bukanlah hal yang mudah. Jika senjata tidak dapat digunakan, itu mungkin tidak adil bagi sepupu lainnya, terutama karena beberapa kultivasi mereka mengharuskan penggunaan senjata. Cukup dengan membandingkan wilayah yang sama. Jika ada sepupu yang merasa membandingkan alam yang sama tidaklah pantas, Changge juga bersedia untuk berkompetisi setengah tahun kemudian sesuai dengan aturan yang paling standar. Gu Changge mengucapkan kata-kata ini, lalu dia segera menghilangkan pengaruh cincin luar angkasa yang menutupi auranya. Dia bahkan secara langsung merangsang energi spiritualnya, mengungkap alam kesempurnaan di alam pengendali langit. Hal ini langsung menyebabkan banyak orang terkesiap. Anggota keluarga Gu menyadari situasinya. Beberapa orang mengira bahwa bahkan jika dia bisa berkultivasi sekarang, tingkatannya mungkin hanya berada di tingkat kondensasi Qi, membuatnya tidak cocok untuk posisi tuan muda, dia kemungkinan akan gagal dalam tantangan ini. Tetapi sekarang, setelah melihat kemajuannya yang pesat, mereka sadar bahwa mereka sepenuhnya keliru. Dalam kurun waktu 1 bulan, dia telah berubah dari seorang manusia biasa hingga mencapai kesempurnaan di alam pengendali langit. Dengan kecepatan terobosan seperti itu, bahkan mengajaknya berkompetisi di alam yang tertekan pun tampak masuk akal bagi semua orang. Jika diberi lebih banyak waktu, dia bahkan mungkin bisa menembus alam mendalam jangkauan. Alam itu sebenarnya menguntungkannya. Setuju, kata Guzan sambil mengangkat sebelah alisnya pelan sebelum menoleh kembali ke arah tetua kedua, Gu Kuang. Meskipun sebelumnya telah menyetujui hal tersebut, mengapa tiba-tiba berubah? Namun melihat Gu Kuang tampak percaya diri, dia tidak punya pilihan selain mengangguk setuju. Ia juga ingin melihat seberapa besar keyakinan anak itu untuk secara sukarela melepaskan keuntungannya. Apakah kalian punya keberatan? Guzan bertanya pada generasi muda. Mereka semua menggelengkan kepala. Melihat terobosan Gu Changge yang cepat membuat mereka menyadari bahwa aturannya adil. Bahkan, mereka melihat Gu Changge yang kehilangan keuntungan aslinya dengan cara baru dan lebih menghargainya.
Sayangnya, tidak peduli seberapa singkat waktu kultivasi dan kurangnya pengalaman tempur yang sebenarnya, tidak ada jalan pintas dalam menguasai keterampilan ilahi kecuali pencerahan tiba-tiba. Gu Changye, yang sudah berada di tahap akhir alam laut Qi dan bersiap untuk berpartisipasi dalam tantangan itu, sedikit menggelengkan kepalanya, tidak optimis terhadapnya. Namun, Gu Changming sedikit melengkungkan bibirnya, bersemangat dan penuh harap untuk melihat ekspresi di wajah orang-orang itu saat mereka menyadari kemampuan sepupunya yang luar biasa. Mereka pasti akan terlihat lebih konyol dibandingkan saat pertama kali dia melihat mereka semua adalah badut sama seperti dirinya. Oleh karena itu, jika ada yang merasa tidak layak menduduki jabatan Tuan Muda, tantangannya bisa dimulai sekarang. Jika kalah, posisi Tuan Muda akan ditangguhkan untuk sementara waktu. Bab 62, hasilnya diputuskan dalam sekejap. Mari kita mulai. Guzan berkata dan kemudian kembali duduk. Tidak perlu ada sesuatu yang merepotkan seperti panggung duel, selain dia, ada juga tetua alam gerbang surgawi dari keluarga Gu yang hadir. Bahkan tidak perlu diingatkan agar mereka tidak bertarung sampai mati atau hal-hal semacam itu, bagaimanapun juga, kecelakaan tidak mungkin terjadi, paling-paling mereka hanya akan menderita luka-luka. Pada titik ini, rekan-rekan Gu Changge juga gelisah, ingin segera memulai. Bukan karena mereka punya pendapat tertentu tentang Gu Changge. Namun, mereka tentu tidak bisa membiarkannya menjadi Tuan Muda begitu saja, setidaknya mereka harus diyakinkan, bukan? Benar, bukankah Changming mengatakan dia ingin menantang hari ini? Teruskan saja, sudah sepantasnya kamu memberi contoh. Kamu tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Changge juga, memulai semuanya adalah hal yang tepat. Bahkan jika kamu benar-benar mengalahkan Changge, itu bukan masalah besar. Namun untuk sesaat, semua orang saling memandang, tidak ada yang bersedia maju lebih dulu. Bagaimana jika Gu Changge hanyalah seorang pemimpin boneka dengan gelar yang mengagumkan tetapi tidak memiliki substansi? Mengalahkannya mungkin tidak sulit, tetapi bagaimana dengan kakeknya yang merupakan tetua kedua? Bagaimana jika dia menyimpan dendam? Kemungkinannya rendah, tapi mereka masih sedikit takut. Akibatnya, salah satu dari mereka menyenggol Gu Changming, yang sedang siap menikmati pertunjukan, untuk menyemangatinya. Aku tidak akan naik, Gu Changming menggelengkan kepalanya sekuat genderang, sungguh lelucon, mengapa dia harus mempermalukan dirinya sendiri? Jangan takut, bukankah kalian berasal dari kakek yang sama? Benar sekali, benar sekali. Semangatlah, jangan kehilangan muka. Apa, Changming akan naik lebih dulu? Kerja bagus, Changming. Naiklah ke sana, lihatlah dengan tajam. Entah siapa yang memulainya, tetapi tiba-tiba semua orang mendorongnya. Sebelum Gu Changming sempat protes, seseorang sudah mendorongnya keluar dari kerumunan. Aku sialan. Wajah Gu Changming berubah hijau seperti labu, dia hanya ingin menonton, mengapa dia harus menjadi badut pertama. Kepala keluarga Guzan berbicara dari pinggir lapangan, karena kamu sudah di sini, maka mulailah. Karena kepala keluarga sudah berbicara, Gu Changming tidak punya pilihan selain melangkah maju dengan enggan. Teriakan-teriakan penyemangat di telinganya tidak memberinya sedikit pun rasa percaya diri. Baru kemarin dia menyaksikan kekuatan sepupunya secara langsung, dia tidak main-main. Sepupu, bolehkah aku mengaku kalah? Tanyanya dengan suara rendah sambil mendekat. Saya khawatir itu tidak akan terlihat bagus, bukankah akan terlihat seperti kita sudah mengaturnya sebelumnya? Bagaimana kalau kau biarkan aku menghajarmu sedikit, aku akan bersikap santai dan kau bisa mengakui kekalahanmu setelahnya. Gu Changge berkata sambil tersenyum dan mengedipkan mata. Wajah Gu Changming berkerut seperti pare, dia merasa seharusnya dia tidak datang. Dia seharusnya tinggal di rumah dan berkultivasi saja, mengapa dia repot-repot dengan keributan ini? Apa yang kamu bisikkan? Changming, kamu tidak bisa bersikap santai hanya karena kamu sudah dekat. Mulailah sekarang, tunggu apa lagi? Anak-anak muda di belakangnya tak henti-hentinya menyemangatinya. Tunggu sebentar, biar aku pakai baju zirah dulu. Melihat tidak ada jalan keluar, Gu Changming tidak lagi peduli dengan mukanya. Dia segera mengeluarkan seperangkat armor kelas kuning, kelas atas dari kantong penyimpanannya dan mulai memakainya sepotong demi sepotong. Apa ini? Apakah ini lelucon? Para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek, tetapi dia tidak peduli, berpikir untuk membiarkan mereka menunggu untuk dipukuli nanti.
Bagaimanapun, dia memiliki perlengkapan pelindung yang dia dapatkan ketika ayahnya pernah membawanya untuk melawan binatang iblis. Tindakannya bahkan membuat para tetua sekte dingin surgawi yang menyaksikannya sedikit mengernyit. Apakah keluarga Gu sedang mementaskan drama? Seharusnya tidak begitu, bagaimana mungkin jabatan Tuan Muda bisa menjadi bahan tertawaan? Mungkinkah karena tekanan dari keluarga kekaisaran? Dua tetua sekte dingin surgawi tak kuasa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangan ke arah putri kecil wilayah utara yang turut menyaksikan. Tetapi mereka mendapati putri kecil juga tampak agak bingung. Informasi yang diperolehnya adalah bahwa Gu Changge tidak lain adalah penerima manfaat dari monster tua hasil transmisi kekuatan keluarga Gu, jauh dari kata jenius. Ayo, Gu Changming mengenakan baju besinya dan akhirnya tampil seolah sedang menghadapi musuh besar saat ia mengambil posisi bertahan. Gu Changge tak kuasa menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulutnya. Apakah itu benar-benar perlu? Namun, dia tidak ingin berlama-lama. Dia segera melesat ke arahnya, muncul tepat di depannya. Saat Gu Changming hanya melihat sesuatu yang kabur di depan matanya dan bahkan belum bereaksi, dia merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Dia ditendang langsung ke udara oleh Gu Changge. Sebelum dia bisa bereaksi, Gu Changge sudah mengayunkan pedangnya berkali-kali. Gelombang ki pedang itu, disertai suara angin yang tajam, tidak meninggalkan bekas dangkal maupun dalam di setiap sendi baju zirahnya. Gedebuk. Saat kepalanya terbentur tanah, armornya yang tadinya utuh pun hancur berantakan, berserakan di lantai. Aku menyerah, aku menyerah. Siapapun yang ingin terus maju, silakan maju. Meski dalam posisi terbalik, dia melihat sepupunya melesat ke arahnya lagi dan langsung berteriak sekeras-kerasnya. Dia tidak tertarik menerima pukulan yang tidak perlu seperti itu. Ada lagi yang mau mencobanya. Tatapan Guzan ke arah Gu Changge agak cerah. Dia jelas tidak mengerahkan seluruh kekuatannya sekarang, tetapi dengan penguasaan ki pedang itu saja, dia setidaknya telah mencapai ambang kekuatan ilahi teknik pedang. Tidak heran dia begitu percaya diri. Generasi muda keluarga Gu yang menyaksikan kejadian ini juga agak tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa dia akan menguasai kekuatan ilahi teknik pedang dalam waktu yang sesingkat itu. Tetapi ini masih jauh dari cukup. Aku akan melakukannya. Gu Changye sedikit mengernyitkan alisnya. Sebagai seorang kultivator teknik pedang kekuatan ilahi, dia merasa ada yang tidak beres dan memutuskan untuk melangkah maju. Saat dia, yang berada di tahap akhir alam laut Qi, tampil ke depan, orang lain langsung kehilangan minat. Terlepas apakah Gu Changye menang atau kalah, tak perlu ada orang lain yang bergerak. Namun peluang Gu Changye untuk menang jelas kurang dari 10%. Bahkan dengan penguasaan teknik pedang kekuatan ilahi yang sangat rendah, mustahil untuk mengalahkan sepupunya Changye, dalam ranah yang sama. Silakan. Melihat ini, Gu Changye juga menjadi sedikit lebih serius dan memberi hormat kepada Gu Changye dengan pedangnya. Sepupu, sepertinya kamu bersembunyi dengan cukup baik sekarang. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Gu Changye tidak meremehkannya dan mengeluarkan pedang terbang juga, meskipun kualitasnya agak lebih rendah dari milik Gu Changye, hanya kelas gelap, kualitas lebih rendah. Keduanya saling menatap, tidak berkata apa-apa. Bahkan sebelum bergerak, Gu Changye mencoba mengalahkannya dalam hal momentum. Namun, jelas bahwa Gu Changye yang percaya diri tidak terpengaruh. Dentang. Dalam sekejap, keduanya menyerang pada saat yang sama, dengan bayangan pedang yang berkedip-kedip. Batu-batu di tanah meninggalkan goresan yang dalam akibat ki pedang yang lewat. Siluet keduanya bagaikan bayangan sisa, dengan cepat mendekat lalu terpisah lagi. Suara benturan bilah pedang terdengar tiada henti, dan para junior di alam pengendali langit itu bahkan tak dapat memahami situasi di lapangan barang sejenak. Sebaliknya, mereka yang berada di atas alam mendalam Reach terkesiap kaget. Keduanya sama-sama menyerang, menghindar dan menghindar. Hasilnya diputuskan dalam hitungan menit. Saat aliran darah segar mengalir, membasahi lantai batu. Baru pada saat itulah keduanya kembali ke posisi semula, tanah kini penuh dengan lubang dan retakan. Mendesis. Sepertinya sepupu Changye tidak tinggal diam, dia bahkan sampai berdarah. Tepat saat anak-anak muda itu terkesiap dan berspekulasi, mereka melihat Gu Changye, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, mencengkeram lengannya. Ilmu pedang dan teknik tubuh kekuatan ilahi telah mencapai sukses kecil, dan dia bahkan telah menguasai niat pedang.
Suaranya tidak menyembunyikan apapun dan mencapai telinga semua orang. Maaf, kupikir para tetua akan campur tangan. Gu Changge membungkuk dengan menyesal. Tentu saja, bukan dia yang terluka. Bahkan di bawah level alam pengendali langit yang sama, bahkan jika dia dengan sengaja mempertahankan level sukses kecil dalam kekuatan ilahi teknik pedangnya, itu sudah cukup. Adapun para tetua, mereka agak malu. Segalanya terjadi begitu tiba-tiba. Sebelum mereka sempat mengagumi kekuatan Gu Changge, sebuah perubahan telah terjadi. Terutama, Gu Changye sendiri berada di tahap akhir alam Laut Qi. Bahkan jika dia menekan alamnya, dia seharusnya bisa melepaskannya di saat kritis dan menghindar. Tidak ada yang menduga, tetapi semua orang terkejut bahwa Gu Changge telah menguasai niat pedang. Bahkan di alam Laut Qi, kecerobohan sesaat mengakibatkan cedera pada lengannya. Jika dia tidak segera melepaskan tekanannya dan menggunakan kekuatan tahap akhir alam Laut Qi untuk menghindar, lengannya mungkin telah terputus sepenuhnya. Bab 63, Tuan Muda sudah tenang, identitas berubah. Semua orang yang hadir yang telah mencapai di atas Rich Profound Realm berdiri tanpa sadar setelah mereka melihat Changge bergerak. Karena berada dua alam besar lebih tinggi dari Changge, mereka dapat melihat dengan jelas semua yang baru saja terjadi. Teknik pergerakan Earth Rank tingkat pemula, keberhasilan kecil dalam ilmu pedang tingkat gelap. Dua prestasi ini cukup membuat mereka tercengang. Tetapi yang paling mengejutkan mereka ialah dia benar-benar menguasai Sword Intent. Sudah berapa lama dia berkultivasi? Dan mereka yang berada di bawah Rich Profound Realm, awalnya agak bingung dengan apa yang telah terjadi. Begitu suara kaget Changye menyebar ke seluruh tempat, mereka juga tidak bisa menahan diri untuk berseru, niat pedang. Benar-benar, bukankah sepupu Changge hanya berkultivasi selama 1 bulan? Namun ketika mereka melihat bekas pedang di tanah dan Changye menutupi lengannya yang terluka dengan ekspresi terkejut, mereka tahu itu tidak mungkin palsu. Bisakah ini benar-benar dilakukan melalui daya yang ditransmisikan? Di samping mereka, Wang Yue yang awalnya hadir hanya untuk melihat kehebohan itu, juga mulutnya sedikit menganga, dipenuhi rasa tidak percaya. Bahkan sebagai putri kecil dari domain utara, dia belum pernah mendengar ada orang yang mencapai hal ini hanya dalam 1 bulan. Kesan pertamanya terhadap Changge adalah dia tampan. Dia berpikir jika dia menikah dengan keluarga Gu, setidaknya dia akan menemukan seseorang yang enak dipandang. Tapi sekarang, dia tiba-tiba merasa, pria ini mungkin tidak sesederhana itu. Informasi dari keluarga kekaisaran jelas salah. Changge bukanlah orang yang tidak berguna, dia merasa dia lebih merupakan kartu truf tersembunyi dari keluarga Gu. Tanpa diduga, dia menemukan rahasia seperti itu dan memutuskan dia harus mencari kesempatan agar pengawal bayangan mengirimkan berita itu kembali ke kota kekaisaran. Kedua tetua dari Sekte Dingin Surgawi bertukar pandang, juga merasakan keterkejutan di mata masing-masing. Namun ketika mereka melihat Liu Qingqing, mereka mendapati dia bersikap tenang. Dia jelas sudah tahu tentang situasi Changge selama ini. Pada usia 18 tahun, mencapai kesempurnaan di alam pengendali langit dan menguasai niat pedang sudah dianggap jenius. Jika kita tambahkan situasi khususnya, mencapai ini hanya dalam waktu 1 bulan, kata jenius mungkin tidak akan cukup. Baru pada saat inilah para tetua Sekte Dingin Surgawi tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah Liu Qingqing telah mengetahui semua ini sebelumnya? Kalau tidak, mengapa dia bersikeras menikahinya meskipun itu bertentangan dengan keinginan sektenya? Tidak mengherankan mereka terlalu banyak berpikir, lagi pula. Bahkan para tetua keluarga Gu, termasuk Guzan, tanpa sadar berdiri pada saat ini. Mereka semua memasang wajah takjub setelah melihat kemampuan yang ditunjukkan Changge. Hanya Gu Kuang yang masih duduk di sana dengan berani, mengamati reaksi orang-orang dengan geli, sambil melengkungkan bibirnya dengan jijik, mengira mereka benar-benar tidak berpengalaman. Seolah-olah mereka terkejut bukan karena cucunya, tetapi karena dirinya sendiri. Tetapi dia benar-benar lupa bahwa, baru kemarin, dia juga memperlihatkan ekspresi yang sama, tertegun lama sebelum sadar kembali. Para tetua saling berpandangan, akhirnya mengalihkan pandangan mereka ke arah Gu Kuang. Melihat ekspresi mengejeknya, mereka langsung menduga bahwa dia sudah tahu tentang situasi Changge. Saya pikir seharusnya tidak ada lagi tantangan sekarang. Setelah beberapa saat, Guzan menarik napas dalam-dalam dan berbicara kepada rekan-rekan Changge. Keheningan yang mematikan.
Tak seorang pun berbicara, karena melangkah maju sekarang akan benar-benar membuat mereka tampak seperti orang bodoh. Jika dia tidak bisa dipilih sebagai tuan muda, lalu siapa yang bisa? Karena itu masalahnya, mulai hari ini, keluarga Gu akan mengembalikan posisi tuan muda, dan penggantinya adalah Changge. Guzan melihat sekeliling, suaranya yang dalam dan kuat mencapai telinga semua orang. Kemudian dia berbalik dan menatap tetua kedua, Gu Kuang, dan tak dapat menahan diri untuk berkata, keluarkan benda itu. Hehe, Gu Kuang menyeringai, sambil dengan santai mengeluarkan sebuah kartu pinggang kecil berlapis emas hitam yang hanya bertuliskan karakter, Gu, dari cincin luar angkasa miliknya. Fungsi kartu pinggang ini tidak kuat, hampir tidak bisa dihitung sebagai harta karun sihir kelas kuning, biasanya dipakai untuk mempercepat pengumpulan energi spiritual. Tetapi yang paling penting, benda ini merupakan simbol identitas dalam keluarga Gu, siapapun yang termasuk dalam keluarga Gu, kewenangan kartu pinggang tuan muda ini bahkan melebihi para tetua. Setiap tetua memiliki tugasnya masing-masing, tetapi tuan muda dan kepala keluarga hampir sama, mampu mengawasi semua properti keluarga Gu. Dengan kartu pinggang ini, seseorang akan dapat campur tangan dalam pengambilan keputusan dan urusan apapun di keluarga Gu. Guzan memberi isyarat sedikit, dan kartu pinggang itu jatuh ke tangannya. Di bawah tatapan banyak mata, dia turun dari panggung tinggi dan menyerahkannya kepada Gu Changge secara pribadi. Anakku, mulai hari ini, otoritasmu di keluarga Gu tidak akan berbeda denganku. Tetapi Anda juga harus memahami satu hal, wewenang membawa tanggung jawab. Sambil menikmati hak istimewa keluarga Gu, kamu juga harus memberikan kontribusi yang cukup. Rincian ini akan dijelaskan kepadamu oleh tetua kedua nanti. Ekspresi wajah Guzan serius, namun suaranya tetap sangat tenang saat berbicara. Dipahami. Gu Changge mengangguk, lalu mengulurkan tangannya untuk menerima kartu pinggang berlapis emas hitam. Keluarga Gu tidak pernah memperlakukannya dengan buruk, dan tentu saja, bahkan dengan sistem seperti sekarang, dia tidak berencana meninggalkan keluarga dan pergi sendirian. Seseorang mungkin terbang cepat sendirian, tetapi belum tentu bisa terbang jauh. Terlebih lagi, bantuan eksternalnya pada akhirnya terkait dengan keluarga, itu ditakdirkan untuk tidak membiarkannya menjadi seorang petani lepas yang riang tanpa kekhawatiran apapun. Saat dia menerima simbol tuan muda keluarga Gu, Guzan mengamati semua orang yang hadir. Dengan cepat, Gu Sanfeng adalah orang pertama yang bereaksi, memimpin teriakan, "Selamat Tuan Muda." Dengan adanya seseorang yang memimpin, banyak anggota keluarga Gu yang segera bereaksi, dan tergantung pada status mereka, mereka sedikit menggenggam tangan atau sedikit membungkuk. Semua mengucapkan selamat kepada Gu Changge, mereka berkata, "Selamat Tuan Muda." Gu Changge tidak menjadi sombong karena perubahan status yang tiba-tiba. Sebaliknya, dia memegang kartu pinggang di tangannya dan membungkuk membentuk lingkaran. Ketika dia berbalik menghadap para tetua di podium, bahkan para tetua keluarga Gu di alam gerbang surgawi pun tersenyum dan mengangguk pelan padanya. Sangat berbakat, tidak sombong atau gegabah, temperamennya juga sangat baik, jika dia benar-benar menyembunyikan dirinya selama 18 tahun, itu akan lebih mengerikan. Melihat pemandangan ini, mata putri kecil Wang Yue berkedip. Keingintahuannya terhadap pria ini telah mencapai puncaknya. Namun, karena jabatannya sebagai tuan muda telah ditetapkan, perjanjian pernikahan juga akan diselesaikan dalam beberapa hari ini. Pastikan berita ini menyebar ke 19 kota di keluarga Guku. Jika tidak ada yang lain, mari kita bubarkan semuanya. Setelah Guzan selesai berbicara, dia melambaikan tangannya. Malam harinya, keluarga Gu menggelar pesta besar. Namun, kali ini, mereka tidak mengundang terlalu banyak orang luar. Kecuali beberapa kekuatan besar yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Gu dan cukup beruntung untuk diundang. Di perjamuan itu, posisi Gu Changge kali ini diatur langsung di sebelah kepala keluarga. Dia berbagi meja yang sama dengan para tetua. Terakhir kali, itu karena dia adalah tokoh utama dalam pernikahan itu, dan juga karena koneksi tetua kedua. Namun mulai sekarang, di keluarga Gu, dialah pemilik tempat ini sendiri. Tidak seperti terakhir kali ia bersulang untuk semua orang, kali ini justru sebaliknya. Terima kasih atas pengendalian diri Anda hari ini, Tuan Muda.
Gu Changye, mewakili generasi muda, juga menjadi orang pertama yang mengangkat mangkuk anggurnya dan maju untuk berbicara. Sepupu Changye, kamu tidak perlu bersikap sopan. Jika sepupu tidak menekan wilayah kekuasaannya, aku pasti tidak akan sebanding denganmu. Gu Changye berbicara dengan sangat rendah hati. Pernyataan ini tentu saja membuatnya semakin populer di kalangan generasi muda keluarga Gu. Kalau dia berbakat tetapi suka meremehkan orang lain, memang tidak ada seorang pun yang bisa mengkritiknya, tetapi pasti ada yang menganggapnya sombong. Sekarang, bukan saja bakatnya yang menonjol, tetapi ia juga menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menyalahkannya. Malu, Gu Changye terkekeh getir. Pada akhirnya, dia memang menggunakan tahap akhir dari alam laut Qi untuk menghindari pemutusan lengan. Perkataan tuan muda itu hanya untuk menyelamatkan mukanya saja, maka ia mengangkat anggurnya dan meminumnya sekaligus, semuanya diucapkan tanpa kata-kata. Gu Changye melakukan hal yang sama. Setelah minum dia melihat ke arah mangkuk ke arah pihak lain dan mereka saling bertukar senyum. Selain generasi muda yang menghormatinya, bahkan para diaken keluarga Gu pun mendekatinya untuk berbincang-bincang. Setelah bertahun-tahun dia bersikap pendiam dan tertutup. Namun sekarang setelah dia menjadi tuan muda, wajar saja jika dia lebih mengenal mereka demi kemudahan urusan di masa mendatang. Hehe, Gu Kuang menyaksikan cucunya berinteraksi dengan lancar, juga tampak gembira dari lubuk hatinya. Adapun Liu Qingqing, dia duduk di meja terpisah bersama para tetua dan diaken sekte dingin surgawi, sesekali melirik ke arah suaminya, matanya berbinar. Dibandingkan sebulan lalu, dia berubah drastis, begitu luar biasa mempesona, dia menjadi pusat perhatian. Bolehkah aku bertanya apakah masih ada tempat duduk di sini, saudari? Aku datang terlambat dan tidak mengenal orang-orang dari keluarga Gu. Tiba-tiba, sosok Wang Yue mendekat, tersenyum pada Liu Qingqing. Bab 64, Kesempatan Beruntung. Tanggung jawab tuan muda. Mendengar suara itu, Liu Qingqing memandangnya tanpa ekspresi. Memang benar wanita itulah yang bertukar pandang dengannya di depan aula besar pada siang hari itu. Meski ini merupakan pertemuan pertama mereka, dari penampilan wanita itu dan sikapnya yang mulia, tidak sulit untuk mengetahui bahwa dia adalah putri kecil dari wilayah utara. Putri kecil, silakan lakukan apapun yang kau inginkan. Nada bicara Liu Qingqing tidak berfluktuasi. Akan tetapi, sebelum memperoleh persetujuannya, Wang Yue sudah membuat dirinya nyaman dengan duduk di sebelahnya. Kakak pasti sudah tahu sejak lama kalau dia tidak seperti yang digosipkan, kan? Begitu dia duduk, Wang Yue dengan santai melihat ke arah Gu Changye dan bertanya. Mendengar ini, alis Liu Qingqing sedikit berkerut. Tertawa kecil, kakak nggak akan bilang kalau awalnya kamu nggak tahu, dan itu semua karena cinta pada pandangan pertama, kan? Melihatnya terdiam, Wang Yue menutup mulutnya dengan punggung tangan dan terus berbicara sambil tertawa dengan mata sipit. Putri kecil tidak boleh membuat pikirannya menjadi rumit. Jika kamu bisa memperlakukan suamimu dengan tulus, mungkin itu akan menjadi kesempatan yang menguntungkan bagi putri kecil. Meskipun Liu Qingqing merasa tidak senang, dia tetap mengingatkannya dengan baik hati. Saat hendak kembali ke sekte, dia tidak bisa tinggal lama dengan suaminya, dan dia berharap putri kecil dari wilayah utara dapat menemani suaminya. Namun, jika dia punya motif lain, itu tidak akan baik. Kesempatan yang beruntung. Itu menarik. Mengapa Anda tidak memberi tahu saya secara rinci jenis peluang apa ini dan apa saja yang termasuk di dalamnya? Wang Yue berkedip main-main dan bertanya langsung. Maaf, saya agak lelah dan tidak bisa menemani putri kecil untuk mengobrol. Tetapi meskipun aku akan kembali ke sekte dingin surgawi dalam beberapa hari, jika putri kecil menyimpan dendam terhadap suamiku. Liu Qingqing tidak mengatakannya secara rinci, namun tatapan dinginnya menyampaikan maksud tersiratnya. Meskipun keluarga kekaisaran kuat, mereka masih harus mempertimbangkan apakah sekte dingin surgawi dan keluarga Gu dapat bergabung. Sekarang suaminya telah menjadi tuan muda keluarga Gu dan pemahaman tulang akarnya telah meningkat pesat berkat bantuannya selama ini, mengamankan posisi orang suci hampir terjamin. Hanya hal ini saja sudah cukup untuk membuat keluarga kekaisaran waspada. Adapun si putri kecil dari wilayah utara, dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Seperti halnya pangeran kelima, Wang Yu, yang dikabarkan telah berangkat ke sekte lebih awal menurut apa yang diceritakan para pengikut sekte dingin surgawi.
Tetapi dia telah mengetahui dari para tetua bahwa dia ditemukan tewas di Uzu. Dengan kecerdasannya, dia secara alami dapat menebak bahwa ini pasti ada hubungannya dengan keluarga Gu. Tapi bagaimana dengan itu? Sekarang dia dan suaminya adalah pasangan Taois, mereka berada di perahu yang sama. Hidup dan mati Wang Yu tidak penting baginya, dia hanya tidak mengganggu. Karena pangeran kelima bisa mati, belum tentu putri kecil tidak bisa ditangani. Jika dia berperilaku baik, itu akan baik untuk semua orang. Sepertinya, aku baru saja diancam, bukan? Hingga Liu Qingqing pergi, Wang Yue kemudian dengan puas bergumam kepada para tetua sekte dingin surgawi. Putri kecil terlalu banyak berpikir. Tetua keenam sekte dingin surgawi menyesap anggur spiritual dan menjelaskan dengan santai, bahkan tanpa menoleh ke samping. Sebagai individu dari alam gerbang surgawi yang agung, mereka tidak perlu tunduk dan merendahkan diri secara berlebihan, selama itu tidak melibatkan strategi umum keluarga kekaisaran wilayah utara. Pihak kerajaan tidak akan menentang mereka. Lagi pula, selain monster-monster tua sungguhan itu, masing-masing kekuatan punya kartu truf. Alam gerbang surgawi sudah menjadi barisan terkuat yang terbuka di domain utara. Wang Yue, yang menyadari bahwa Gu Changge hanya mempermalukan dirinya sendiri, hanya terkekeh pelan. Setelah membungkuk sedikit kepada kedua tetua sekte dingin surgawi, dia berbalik dan kembali ke tempatnya sendiri yang sunyi dan terpencil, sesekali melirik tanpa sengaja ke arah Gu Changge. Di meja utama, kali ini Gu Changge tidak mabuk. Dengan cara itu, dia tidak perlu meminta bantuan istrinya untuk sadar setelahnya. Setelah minum 3 kali, Gu Zhan tiba-tiba menjadi serius dan setelah merenung sejenak, berkata, penatua kedua seharusnya kembali ke kota Duanbei dalam beberapa hari. Sekitar setengah bulan lagi, Gu Kuang tampaknya sudah bisa menebak apa yang ingin dikatakannya, ekspresinya pun menjadi tegas. Sekarang Changge sudah berhasil menjadi tuan muda. Kali ini ketika kamu kembali ke kota Duanbei, kamu harus membawanya bersamamu. Seperti yang diharapkan, Gu Zhan menatap Gu Changge dan melanjutkan. Kerajaannya terlalu rendah. Kita tunggu sedikit lebih lama lagi, setidaknya dia bisa menembus alam mendalam jangkauan. Gu Kuang menggelengkan kepalanya sedikit, tidak terlalu bersedia menerima saran ini. Saat itu, Jian hanya berada di alam laut Qi ketika dia pergi. Jika tuan muda keluarga Gu hanya berdiam diri di rumah, apa yang akan dipikirkan anggota klan di kota Duanbei? Bagaimana dengan orang luar, apa yang akan mereka pikirkan? Gu Zhan mengernyitkan alisnya sedikit dan terus membujuk, lagi pula, kita tidak akan mengirimnya untuk melawan binatang iblis sekarang, karena kamu akan ada di sana bersamanya, kan? Tidak bisakah tuan muda keluarga Guku menanggung cobaan ini? Belum lagi Jian, aku pun pernah mengalami hal yang sama di masa lalu. Mendengar perkataannya, banyak sesepuh yang hadir juga meletakkan mangkuk minuman mereka dan terdiam. Gu Kuang mendesah tak berdaya. Memang, tuan muda keluarga Gu memiliki kekuasaan besar seperti kepala keluarga, tetapi ia juga memikul tanggung jawab berat. Kamu juga pasti tahu sesuatu tentang ini, kan? Gu Zhan menatap Gu Changge dan bertanya dengan lembut. Aku tahu. Di 19 kota milik keluarga Gu, 16 diantaranya dikembangkan dari kota Duanbei. Awalnya, klan manusia tidak memiliki banyak kota di wilayah utara seperti yang kita miliki sekarang. Hanya melalui tahun-tahun perluasan batas wilayah kami yang berkesinambungan, kami mampu tumbuh lebih kuat. Keluarga Gu kita juga bisa tumbuh lebih kuat berkat merebut kota-kota baru, yang masing-masing berisi material surgawi dan harta duniawi yang sangat melimpah. Suara Gu Changge sangat tenang, dan bahkan, samar-samar penuh harap. Apa yang disebut kota Duanbei sebenarnya bukanlah kota tetap. Itu adalah kota terluar dan terluar dari domain utara, setiap kali mereka memperluas wilayah sejauh 100 mil, kota itu akan ditetapkan sebagai kota Duanbei baru. Mengenai jangkauan yang dipromosikan sejauh 100 mil itu, sumber daya dan wilayah akan dibagi sesuai dengan kontribusi yang dibagikan di antara berbagai kekuatan. Untuk maju sejauh 100 mil, diperlukan pembunuhan terhadap binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya dan memaksa mereka mundur lebih dari 100 mil tanpa berani maju sedikit pun lebih dekat. Namun, bahkan di kota Duanbei, bukan hanya maju tanpa mundur, meskipun klan manusia sering kali unggul, ada juga iblis besar yang, jika perlu menerobos, akan menyebabkan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya menyerang kota-kota manusia.
Begitu mereka menerobos kota, itu akan menghasilkan makanan darah yang tak ada habisnya, makanan yang sangat baik bagi binatang iblis. Benar, tapi kota Duanbei saat ini, karena berada jauh di pegunungan. Binatang iblis juga semakin gila dan kuat, bahkan binatang iblis kelas 4 pun sudah mulai berkembang biak. Kota Duanbei sekarang jauh lebih berbahaya dibandingkan saat ayahmu menjadi tuan muda. Namun peluangnya juga lebih besar, semakin dalam ke pegunungan binatang iblis, semakin tinggi mutu dan usia material surgawi dan harta duniawi. Bahkan jika tidak berhasil menjadi tuan muda, orang-orang dari keluarga Guku akan tetap pergi ke kota Duanbei setelah mencapai alam mendalam jangkauan untuk mengasah keterampilan mereka dan berjuang demi keuntungan keluarga. Tapi sekarang kamu sudah berhasil, menurut aturan, terlepas dari alam mana kamu harus pergi juga. Setelah mengatakan ini, Guzan, yang khawatir dengan kekhawatirannya, dengan santai menambahkan, tapi kamu dapat yakin, bahkan jika kamu pergi, kami tidak akan membuat tuan muda keluarga Gu bertarung dengan binatang iblis itu setiap hari, dan dengan tetua kedua yang melindungimu, mungkin ada bahaya, tetapi hidupmu akan tetap terlindungi. Setelah berbicara, dia melirik ke arah Gu Kuangdan, melihat bahwa dia tidak menyela, hanya menunggu dengan tenang keputusan Gu Changge. Bab 65, ceroboh, tapi sangat penting. Mengenai pertanyaan itu, Gu Changge jelas sudah siap. Sejak keluarga mengusulkan agar dia menggantikan tuan muda, dia telah menunggu kesempatan ini. Pada hari pernikahannya, poin atributnya hampir habis dan sekarang dia hanya punya cukup untuk menukarnya dengan satu eliksir lagi. Satu-satunya cara untuk mendapatkan poin atribut saat ini adalah baginya atau pasangan daoisnya membunuh makhluk tingkat kedua atau lebih tinggi. Di keluarga Gu, mencapai ini bukanlah hal mudah, karena tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk datang ke kota utama keluarga Gu untuk mati. Bahkan binatang iblis pun tidak dapat mendekati kota utama keluarga Gu, wilayah dalam domain utara ini. Tetapi menjadi tuan muda dan pergi ke kota Duanbei adalah pilihan terbaik. Saya tidak keberatan, dan dalam beberapa hari, Qingqing juga harus kembali ke sekte. Kalau begitu, aku akan pergi bersama kakek. Karena dia telah mengambil keputusan, tentu saja dia tidak ragu-ragu dan mengangguk dengan tegas di bawah pengawasan para tetua dan kepala keluarga. Ini adalah tanda putra yang baik dari keluarga Gu kita. Hehe. Saat kata-katanya berakhir, Guzan dan sekelompok tetua menatapnya dengan rasa kepuasan tambahan. Setelah menjadi tuan muda keluarga Gu, tentu saja dia tidak bisa begitu saja menikmati hak istimewa yang dibawa oleh jabatan itu. Namun, bagaimana dengan Back Mountain jika kau pergi? Guzan tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, menggenggam tangannya ke arah gunung belakang sambil bertanya. Tidak apa-apa, tidak akan mempengaruhi apapun. Saya sudah meminum semua yang perlu diminum. Meskipun Gu Changge bingung mengapa dia berpegangan tangan, dia hanya mengira itu tentang halaman di gunung belakang. Sekarang setelah dia pindah ke pengadilan dalam setelah menikah, dia tidak punya rencana untuk sering kembali ke sana. Begitu ya, kalau begitu tidak ada masalah. Guzan mengangguk sedikit, berpikir sepertinya sang leluhur telah mewariskan semua yang dibutuhkannya. Kalau begitu, bahkan jika dia meninggalkan gunung belakang keluarga Gu, itu tidak akan ada pengaruhnya. Jangan khawatir, selama lelaki tua itu ada, kamu tidak akan punya masalah. Melihat tekad cucu tertuanya, Gu Kuang tidak berusaha membujuknya lebih jauh, tetapi hanya menepuk bahunya dengan serius dan berbicara. Dia telah menahan rasa sakit karena rambut putihnya mengusir rambut hitamnya sekali, itu pasti tidak akan terjadi untuk kedua kalinya. Mengapa membicarakan semua ini? Kami tidak akan mengirim mereka ke daerah yang terlalu berbahaya, bagaimana mereka bisa tumbuh tanpa mengalami ujian? Bahkan jika binatang iblis membuat kerusuhan, kota Duanbei memiliki leluhur keluarga Gu yang ditempatkan di sana, melarikan diri bukanlah masalah. Tetua Gu Sanfeng dari keluarga Gu membelai jenggotnya dan berbicara. Para tetua lainnya pun mengangguk tanda setuju. Kota Duanbei sangat penting bagi setiap kekuatan di domain utara, bukan hanya keluarga Gu, tetapi bahkan sekte dingin surgawi memiliki leluhur yang ditempatkan di sana, dan keluarga kekaisaran memiliki dua.
Meskipun keempat kekuatan besar biasanya tidak akan campur tangan, jika binatang iblis memberontak, mereka masih dapat melakukan evakuasi sementara untuk garis keturunan langsung mereka. Sedangkan untuk kekuatan lain di wilayah utara, bertahan hidup tergantung pada kemampuan masing-masing. Peluang seringkali datang beriringan dengan risiko. Tanpa latar belakang yang cukup kuat, bersaing untuk mendapatkan peluang tentu saja disertai risiko. Ngomong-ngomong, benda bagus ini mungkin bisa membantumu menerobos ke alam laut Qi. Tiba-tiba Guzan tersenyum misterius dan mengeluarkan 2 toples anggur spiritual dari cincin luar angkasa miliknya. Kelompok tetua juga menjadi cerah saat melihat pemandangan itu. Ramuan yin yang ini memang hebat. Meskipun itu anggur, efeknya tak kalah dengan ramuan tingkat bumi. Adapun efeknya, mereka ternyata bagus sekali. Apa ini? Gu Changge, meskipun bingung, tidak terlalu memikirkannya. Mengambil salah satu kendi yang diserahkan kepala keluarga, ia menukar anggur rohani yang telah diminumnya. Agar dirinya dapat menerobos dari kesempurnaan di alam pengendali langit ke alam laut Qi, ramuan ini pastilah sangat berharga. Tetapi karena dia baru saja menjadi tuan muda keluarga Gu hari ini, dia memperlakukannya sebagai keuntungan dari keluarga. Akan tetapi, dia selalu merasa bahwa cara orang-orang memandangnya dan tersenyum agak berbeda. Bahkan sang guru tua, setelah melihat anggur spiritual, berhenti mengerutkan kening dan malah tampak menahan tawa. Ayo, minum dulu, lalu kembali istirahat lebih awal. Mungkin besok, kamu bisa menerobos ke alam laut Qi, dan saat itu, memiliki keterampilan tambahan di kota Duanbei akan bermanfaat. Guzan tidak menjelaskan terlalu banyak padanya, terutama karena khasiat anggur tersebut tidak cocok untuk dibahas dalam suasana seperti itu. Selama percakapan mereka saling menempelkan gelas beberapa kali. Tak lama kemudian, toples minuman yang miliknya pun sudah kosong. Gu Changge juga merasakan dengan jelas bahwa saat memasuki perutnya, anggur spiritual berubah menjadi cairan spiritual, yang terus-menerus menyehatkan tubuhnya. Tetapi, lokasi di mana cairan spiritual ini mengalir agak tidak tepat. Mengapa mengikuti meridian dan langsung turun ke bawah? Tetapi kepala keluarga tidak mau menyakitinya, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Baru setelah menghabiskan 1 kendi penuh anggur rohani, dia benar-benar merasa ada sesuatu yang sangat salah. Pada saat ini, ia harus sedikit membungkuk saat duduk. Wajahnya agak memerah, dan tubuhnya panas tak tertahankan. Ini tidak mungkin. Apakah ini anggur atau afrodisiak? Gu Changge merasakan mulutnya kering dan denyut nadinya cepat. Haha, dasar bocah nakal, cepatlah pulang dan temukan istrimu. Jangan memendamnya dan menyakiti diri sendiri. Jika saatnya tiba, jangan lupa berikan toples yang satu ini kepada istrimu. Ini akan sangat menguntungkan kalian berdua. Hanya sekedar mengingatkan, janganlah dengan bodohnya menahannya. Meskipun hal itu tidak akan mempengaruhi kultivasimu jika kamu menahannya. Tapi nanti, bisa jadi. Pada titik ini, Gu Sanfeng tidak bisa menahan senyum nakal. Setelah bicara, dia mengulurkan jarinya yang melengkung, membengkokkannya sedikit lagi, dan mencoba beberapa kali tetapi tidak bisa meluruskannya. Inilah konsekuensinya. Gu Changge benar-benar terkejut sekarang. Dia tiba-tiba mencoba berdiri. Namun, saat ia baru setengah jalan, ia merasakan sakit yang tajam dari meja, ia menarik napas dalam-dalam sebelum buru-buru duduk kembali. Anak muda, berhentilah bertele-tele. Kamu sudah menikah selama hampir setengah bulan, jangan pura-pura bodoh. Mengira keponakan buyutnya itu malu, Gu Sanfeng mendesak sambil melambaikan tangannya. Brengsek, tidak, serius, ini bisa diselesaikan. Mata Gu Changge berkedut panik, dia benar-benar panik. Tidak semua orang tahu, tetapi dia sadar bahwa istrinya belum bisa mewujudkan pernikahannya. Bagaimana ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat? Hal sialan ini akan menghancurkanku. Pantas saja rasanya makin panas makin banyak dia minum, benda sialan ini benar-benar afrodisiak. Tentu saja tidak bisa diselesaikan, itu bukan racun. Lagi pula, kamu minum 1 toples penuh. Barang ini hampir sama berharganya dengan Earth Rank Elixir, ini adalah tonik yang sangat hebat. Untuk benar-benar menyelesaikannya, mungkin memotongnya akan berhasil. Gu Sanfeng mengerutkan bibirnya, memperlihatkan ekspresi, kamu mendapat tawaran menarik namun masih saja mengeluh. Petik 2. Gu Changge benar-benar tercengang. Dia menatap tajam ke arah Guzan, kepala keluarga.
Apakah ini benar-benar harta besar yang ditawarkannya? Kamu baru menikah kurang dari setengah bulan dan belum melakukan itu. Guzan tampaknya menyadari ada sesuatu yang salah, mengerutkan kening dengan ragu saat dia bertanya. Teknik kultivasi Qingqing memiliki kekurangan, Gu Changge, yang tidak ingin menyembunyikan apapun saat ini, mengangguk dengan penuh semangat. Tiba-tiba, Guzan dan beberapa tetua terkejut. Semua orang melihat sekeliling, bingung mencari rencana. Tentunya mereka tidak bisa begitu saja menemukan seorang wanita untuk menyelamatkannya dalam waktu singkat, bukan? Meskipun tonik ini tidak membunuh. Tapi, sepertinya bisa. Apa yang membuatmu panik, bukankah ada yang siap? Gu Kuang lah yang saat ini cukup tenang, sama sekali tidak khawatir terhadap cicitnya. Melihat semua orang menatapnya, dia mengangkat sebelah alisnya dan melanjutkan, melirik ke arah Wang Yue yang sendirian di sudut. Ini sudah merupakan perjodohan antara keluarga kekaisaran dan keluarga Gu untuk cicitnya. Keluarga kekaisaran telah menyatakan bahwa tidak ada formalitas yang diperlukan, hanya menyetujui pernikahan itu saja sudah cukup. Bukankah ini waktu yang tepat? Bab 66 Wang Yue meminum minuman yin yang. Guzan awalnya merasa bahwa dia akan menyebabkan kesalahpahaman besar. Ia bahkan mempersiapkan dirinya secara mental, jika memang harus demikian, ia akan mengirim pemuda itu ke gedung baik siang untuk bermalam. Namun saat Gu Kuang bicara, pandangan semua orang secara alami mengikutinya. Wanita itu yang duduk sendirian di sudut sambil santai menyeruput anggurnya, tidak berinteraksi dengan siapapun. Beberapa individu dari alam gerbang surgawi memusatkan pandangan mereka padanya tanpa ada usaha untuk menyembunyikannya. Wang Yue tiba-tiba merasa rambutnya berdiri, jantungnya berdebar kencang karena panik. Dia tergesa-gesa mengikuti perasaan bahaya itu, hanya untuk mendapati bahwa semua orang di meja utama sedang menatapnya pada saat itu. Aku bahkan tidak mengatakan apapun. Apa yang sedang terjadi? Mengapa semua orang tiba-tiba menatapku? Wang Yue merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya, tidak mengerti mengapa ini terjadi secara tiba-tiba. Di sisi lain, Gu Kuang di meja utama hanya mengambil sisa kendi ramuan yin yang dan berjalan langsung ke arahnya. Ketika dia mendekat, meskipun Wang Yue bingung, dia tetap berdiri dan mengambil cangkir anggur. Senior, apa ini? Menurut perjanjian, cucuku sudah menjadi tuan muda. Masalah serikat pekerja, kenapa tidak segera diselesaikan daripada ditunda? Selesaikan malam ini. Gu Kuang tidak menyembunyikan niatnya, meletakkan kendi ramuan yin yang di atas meja. Melihat tatapannya yang menakutkan dan penuh bekas luka, Wang Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Apakah keluarga Gu berencana memaksakan masalah ini? Senior, meskipun itu aliansi pernikahan, bukankah seharusnya ada beberapa prosedur? Bagaimanapun, dia adalah putri kecil dari wilayah utara, yang teguh pada pendiriannya dan berbicara dengan tegas. Hehehe, gadis kecil, tidakkah kamu mengerti? Aliansi pernikahan apa? Itu hanya alasan bagi keluarga kerajaan domain utara untuk mengulur waktu. Sejak kau datang ke keluarga Gu, keluarga kerajaan tidak akan mendukungmu lagi. Tetapi jika kamu pintar, kamu seharusnya memperlakukan cucu tertuaku dengan baik. Aku tidak peduli apapun rencana keluarga kekaisaran, tetapi selama kamu memperlakukannya dengan tulus, keluarga Gu akan memperlakukanmu dengan baik. Apakah menjadi boneka keluarga kerajaan atau menjadi nona muda keluarga Gu, pilihan ada di tanganmu. Gu Kuang mengangkat sebelah alisnya sedikit, terus terang mengungkapkan situasi saat ini, dan tanpa menunggu tanggapannya, dia berbalik untuk kembali ke meja utama. Ini adalah ramuan yin yang, jika kamu tidak mau, tidak ada yang akan memaksamu. Tinggalkan ramuan yin yang dan kamu bisa kembali beristirahat. Di bawah tatapan tertegun Wang Yue, Gu Kuang juga tidak menyembunyikan bahwa kendi itu memang ramuan yin yang, menyerahkan pilihan padanya. Meskipun Liu Qingqing saat ini tidak bisa akrab karena masalah dengan teknik kultivasinya, putri kecil ini juga tidak mau menerima keluarga Gu. Di kota utama keluarga Gu, mungkinkah dia membiarkan cucu kesayangannya mati karena frustrasi? Kembali ke meja utama, Gu Kuang memberikan tatapan meyakinkan kepada cucunya dan tidak berbicara lagi mengenai masalah itu. Sebagai gantinya, dia mulai mengobrol dengan para tetua lainnya mengenai situasi terkini di kota Duanbei. Gu Changge melihat sekelilingnya, menyadari para tetua dan kepala keluarga mengabaikannya. Dia merasa tidak berdaya. Apa yang terjadi?
Pandangannya beralih sedikit, menatap ke arah wanita yang duduk sendirian di sudut. Setelah tiba di keluarga Gu, dia berpakaian lebih sederhana, meskipun tetap elegan, untuk menghindari menarik perhatian. Melihat penampilannya, Gu Changge hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri, kecantikan seperti anak kecil, diikuti dengan batuk. Dia benar-benar berbeda dari Liu Qingqing. Jika berbicara tentang kecantikan, tentu saja keduanya cantik. Namun Liu Qingqing adalah tipe yang tenang dan menyendiri, sementara dia lebih suka bermain-main dan imut. Lagi pula, sebagai putri kecil dari wilayah utara, dia dimanjakan di istana kekaisaran. Pendidikannya benar-benar berbeda dari Liu Qingqing. Dia juga mendengar kata-kata orang tua itu sebelumnya. Sekarang menatap Wang Yue, dia juga penasaran tentang keputusan apa yang akan diambilnya. Pergi, atau bertahan. Mengenai situasinya sendiri, dia benar-benar tidak perlu khawatir. Dia tidak membutuhkan bantuan apapun dari keluarga, bahkan jika dia meninggalkan rumah keluarga Gu sekarang dan pergi ke tempat hiburan malam manapun di kota, bukankah kartu pinggangnya sudah cukup untuk memiliki segalanya di bawah kendalinya? Belum lagi dia masih harus mempersembahkan sebotol anggur spiritual yang harganya bisa menandingi ramuan tingkat bumi kelas atas. Hal yang sangat baik, tidak ada kekhawatiran tidak memiliki teman sepanjang malam yang menyenangkan. Untuk benar-benar mengatakan bahwa putri ini hanyalah pion. Wang Yue menggigit gigi peraknya pelan, tergoda untuk bangkit dan berbalik untuk pergi. Namun beberapa saat kemudian, kepalan tangannya mengendur lagi. Ya, tampaknya dia tidak salah. Bahkan jika dia melaporkan masalah ini kepada ayahnya, apa yang akan berubah? Itu hanya akan mengakibatkan dia dimarahi karena tidak memanfaatkan kesempatan untuk mendekati Gu Changge. Kalau dipikir-pikir seperti ini, sepertinya, dia benar-benar seperti pion. Untuk sesaat, dia merasa sedikit iri pada Gu Changge. Terlahir dalam keluarga seperti keluarga Gu, sebagai bagian dari garis keturunan langsung, setiap tetua akan menjaganya, melindunginya. Sekalipun ada konflik kepentingan keluarga, mereka akan selalu ingat, darah lebih kental daripada air. Namun bagaimana dengan keluarga kerajaan domain utara? Kakak kelimanya telah meninggal, dan dia sendiri tahu bahwa Wang Yu telah mati di tangan keluarga Gu. Namun, bukankah ayahnya masih mengirimnya untuk menikah dengan keluarga Gu? Mengatakan bahwa tidak ada kesedihan di hati ayahnya adalah satu hal, tetapi bahkan dia sendiri, tidak memiliki riak emosional apapun tentang masalah ini. Dia sudah terbiasa dengan hal itu. Baik itu dirinya, saudara kelimanya Wang Yu, atau bahkan putra mahkota saat ini, selama itu sepadan, ayah mereka tidak akan menyengat hidup mereka. Sambil memikirkan hal itu, dia merasakan tatapan yang lain. Mendongak, itu adalah Gu Changge. Dia adalah suami yang telah dipilihkan oleh ayahnya dan keluarga Gu untuknya. Jika minum, minumlah. Setelah bertemu pandang dengannya, Wang Yue benar-benar merasakan gelombang perlawanan keras kepala. Tepat di bawah tatapan matanya, dia merobek tutup toples anggur dan, tanpa menggunakan mangkuk anggur, memiringkan toples itu dan, menelan anggur itu langsung ke dalam mulutnya. Dengan kekuatannya mencapai alam mendalam, meminum sebotol anggur spiritual tidak akan membuatnya terlalu mabuk, dan lebih lagi, itu sangat menyehatkan. Cairan berpendar itu meluncur turun dari sudut mulutnya, menelusuri jalan menuruni lehernya yang halus dan pucat. Tak lama kemudian, dia meletakkan toples anggur yang sudah kosong itu dengan berat di atas meja. Wajahnya sedikit memerah dan tubuhnya agak kepanasan, sekarang berada dalam kondisi yang sama persis dengan Gu Changge. Mendesis. Menyaksikan ini, Gu Changge tak kuasa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, sambil diam-diam mengacungkan jempol. Di bawah tatapan mata mereka, meskipun jarak mereka tidak dekat, mereka berdua dapat melihat panas yang tak tertahankan satu sama lain. Apa yang kamu tunggu? Bawa gadis itu untuk melakukan apapun yang perlu dilakukan. Gu Kuang berdeham, meskipun dia tidak melihat, kekuatan alam gerbang surgawinya telah lama menyadari keputusan gadis itu. Tapi, istriku seharusnya masih menunggu di rumah. Gu Changge ragu-ragu, tiba-tiba merasa agak malu. Liu Qingqing telah kembali lebih awal, sekarang dia seharusnya berada di halamannya. Tentu saja dia tidak bisa membawa Wang Yue, itu akan lebih fatal. Sekalipun istrinya telah menyebutkan bahwa menurutnya membiarkan putri kecil menginap bukanlah masalah, dia tidak bisa begitu terang-terangan.
Setidaknya harus ada proses langkah demi langkah, bukan? Dia sempat mempertimbangkan untuk berbagi tempat tidur, tetapi itu harus dilakukan secara perlahan. Tidak masalah. San sedang minum dengan lelaki tua itu hari ini, dan tidak berencana untuk kembali. Kamu bisa menginap di tempatnya malam ini untuk menenangkan diri. Minta saja seseorang untuk mengganti spray terlebih dahulu. Gu Kuang langsung mengetuk meja dan memberikan solusi. Bab 67. Apakah kamu memikirkannya saat ini? Ah! Gu Sanfeng menunjuk dirinya sendiri setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Tapi kata-kata itu terdengar agak menyakitkan. Apa maksudnya dengan berusaha semampunya? Dan untuk mengganti perlengkapan tidur juga. Tidak mau minum dengan ayahmu. Gu Kuang mengerutkan kening dalam, bertanya dengan suara serius. Hei, pertanyaan macam apa itu, ayah? Aku akan minum bersamamu. Baiklah, aku akan kembali dan berkemas dulu. Gu Sanfeng langsung lesu, tahu bahwa dia tidak bisa tidak patuh saat tetua berbicara. Setelah mendapat izin dari tetua, dia kembali ke halamannya sendiri terlebih dahulu untuk mempersiapkan keponakan buyutnya. Kemudian, haruskah aku kembali dan memberi tahu istriku bahwa aku tidak akan pulang hari ini? Gu Changge bertanya dengan lemah. Lemah? Apa yang perlu dibicarakan? Anda adalah tuan muda keluarga Gu. Memiliki 3 istri dan 4 selir bahkan dianggap terlalu sedikit. Kamu harus menikah setidaknya 10 atau 8, berkontribusi pada garis keturunan keluarga Gu, dan memenuhi tanggung jawab seorang tuan muda. Gu Kuang melengkungkan bibirnya, tidak dapat menahan diri untuk tidak menguliahi. Dia kini menyesali mengapa dia tidak membiarkan putra keduanya menikah lebih banyak di masa lalu, sehingga dia tidak akan memiliki begitu sedikit cucu seperti sekarang. Adapun putra tertua Gu Yixiao, dia terlalu moderat, dan yang ketiga tidak dapat diandalkan. Mendesah. Tetap saja, ada baiknya aku mengatakan sesuatu. Gu Changge menggaruk kepalanya dan dengan malu menambahkan. Maumu, urus saja urusanmu. Dalam beberapa hari, kamu harus berangkat ke kota Duanbei. Selama waktu ini, kamu tidak akan diganggu oleh urusan keluarga. Gu Zan melambaikan tangannya dan berbicara. Saya pamit dulu, para tetua silakan minum. Gu Changge tidak berlama-lama lagi, membungkuk sedikit kepada mereka, dan para tetua mengangguk sebagai jawaban. Akan tetapi, saat mereka mengangkat mangkuk minumannya, mereka menajamkan telinga, ingin mendengar apa yang dikatakannya kepada putri kecil dari wilayah utara. Meskipun masing-masing merupakan kekuatan besar dari alam gerbang surgawi, mereka tidak dapat menahan kecintaan mereka terhadap gosip. Terutama karena ini adalah gosip tentang tuan muda keluarga Gu, ini akan menjadi topik pembicaraan setelah makan saat dia menjadi kepala keluarga. Sudut mulut Gu Zan berkedut, berpikir bagaimana orang-orang ini tidak berubah. Namun dia juga dengan sungguh-sungguh menajamkan pendengarannya. Tuan muda Gu, apakah semua ini bagian dari rencanamu? Saat dia mendekat, Wang Yue lah yang pertama berbicara. Itu bukan yang sebenarnya, itu sepenuhnya kebetulan. Gu Changge tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Wang Yue menggigit bibirnya, merasa semakin dirugikan. Kalau saja Gu Changge teliti dan sengaja merencanakan untuk memaksanya, dia pasti bisa menerimanya. Akan tetapi, sepertinya dia tidak pernah menanggapinya, sang putri kecil, dengan serius, dan hal itu membuat sang putri semakin sulit untuk menerimanya. Tetapi dia telah siap sejak dia tiba di keluarga Gu. Sambil berdiri, dia memutuskan untuk mengikuti Gu Changge dan pergi. Gu Changge sedikit membungkuk pada pinggangnya, posturnya canggung. Mengetahui bahwa para tetua tengah menguping, dia tidak ingin berlama-lama di sana dan langsung menuju ke pengadilan dalam bersama Wang Yue. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan pamannya yang baru saja selesai merapikan halaman. Dasar bocah, aku benar-benar berutang budi padamu dari kehidupan sebelumnya. Gu Sanfeng mengernyitkan matanya, mengeluh tanpa menunggu jawaban, lalu segera pergi. Mereka berdua berjalan dalam diam. Dengan wajah memerah, mereka berdua segera mencapai depan halaman Gu Sanfeng. Gu Changge mendorong pintu dan langsung masuk, pintunya tidak terkunci. Wang Yue, meskipun emosinya rumit, tetap mengikutinya dari dekat dan segera menutup pintu di belakangnya, tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Saat dia dengan gugup mengikuti Gu Changge ke dalam rumah, dia melihat dia tiba-tiba berbalik untuk pergi. Kamu mau pergi kemana? Wang Yue tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Saya tidak akan kembali malam ini,
setidaknya saya harus memberitahu istri saya. Gu Changge berdiri di pintu, bermandikan cahaya bulan, dan tanpa berbalik, dia langsung pergi. Hanya meninggalkan Wang Yue yang berdiri di dalam ruangan, tertegun. Pada saat ini, dia merasa bahwa dirinya bukan lagi seorang putri dari wilayah utara, dia hanya seperti seorang pelacur. Orang ini benar-benar membawanya ke kamar dan kemudian pergi begitu saja, untuk pergi dan menjelaskannya kepada Liu Qingqing. Dia bahkan mulai menyesal, berpikir dia seharusnya tidak meminum ramuan yin yang itu sama sekali. Mengapa repot-repot? Tapi kita baru menikah kurang dari setengah bulan, perasaan macam apa yang mungkin ada? Berlaga sok hebat. Wang Yue tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu, menyaksikan kepergiannya yang menentukan, matanya mulai berkaca-kaca. Dalam hal apa dia lebih rendah dari Liu Qingqing itu? Hanya saja wilayah kekuasaannya sedikit lebih rendah. Di sisi lain, Gu Changge tidak banyak berpikir. Dalam hatinya, dia masih belum tahu banyak tentang Wang Yue. Satu-satunya orang yang dia percaya hanyalah Liu Qingqing, yang telah menikahinya saat dia masih lumpuh, bertindak sebagai seorang jenius sekte dan bahkan bersedia memberinya ramuan tingkat surga seperti pil pembentuk jiwa. Tak lama kemudian, dia kembali ke halaman rumahnya sendiri. Apakah suamimu sudah kembali? Liu Qingqing yang sedang berkultivasi juga terbangun dan berjalan keluar ruangan. Ketika dia melihat pinggang suaminya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Suami hari ini adalah batuk, istriku, aku khawatir aku tidak bisa kembali malam ini. Situasinya agak istimewa, saya akan menjelaskan semuanya kepada Anda besok. Gu Changge melihat istrinya dalam pakaian dalamnya, mengjilat bibirnya, tetapi tetap menahan keinginannya dan berbicara. Apa yang diambil suamimu? Liu Qingqing akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan melangkah maju dengan khawatir. Itu, kepala keluarga memberiku 2 toples ramuan yin yang hari ini. Tujuannya adalah agar kami berdua bisa minum, untuk membantu bercocok tanam. Tapi, istriku, kamu mungkin juga tahu, situasinya sekarang cukup istimewa. Gu Changge tidak menyembunyikannya, tersenyum pahit, dan menunjuk pinggangnya. Toples yang satunya, apakah putri kecil meminumnya? Liu Qingqing, yang sangat cerdik, menebak hasilnya hanya dari kata-katanya. Melihatnya mengangguk, dia malah menghela napas lega. Kalau begitu, aku bisa merasa jauh lebih lega saat kembali ke sekte. Pergilah, suamiku. Tanpa diduga, Liu Qingqing, tanpa menunjukkan tanda-tanda kemarahan, benar-benar melihatnya keluar dari halaman. Baru setelah dia pergi, Liu Qingqing menutup pintu halaman dan kembali ke kamar. Selalu ada seseorang yang menjaga suamiku. Saya hanya berharap dia bersikap bijaksana dan tidak mempunyai pikiran yang tidak baik terhadapnya. Jika tidak, Liu Qingqing kembali ke kamar, merasa sedikit gelisah, tetapi ini semua adalah bagian dari rencana awalnya. Namun, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Wang Yue saat ini. Saat perjamuan malam ini, setiap kata dan perbuatannya tampaknya ditujukan untuk kepentingan keluarga kerajaan domain utara. Tapi tak masalah, begitu dia kembali ke sekte, dia akan bersaing memperebutkan posisi orang suci, dan ketika kekurangannya dihilangkan, dia juga akan mencoba menghabiskan lebih banyak waktu di sisi suaminya. Maka akan ada banyak kesempatan untuk melatihnya. Gu Changge tidak menyangka segalanya akan berjalan semulus ini. Baru ketika dia sedang berjalan di jalan, dia menepuk dahinya dan menyadari, memiliki banyak istri dan selir sepertinya sudah menjadi hal yang lumrah di sini, aku telah menipu diriku sendiri. Tidak perlu khawatir. Kalau begitu, mengapa repot-repot begitu? Tak lama kemudian, ia tiba di halaman rumah pamannya dan masuk lalu menutup pintu halaman di belakangnya. Ketika dia memasuki ruangan, pemandangan di depannya membuat matanya sedikit terbelalak. Apakah efeknya benar-benar sekuat itu? Bab 68, mengikat pasangan Tao, jadi kaya raya. Bahkan sebelum dia memasuki ruangan, Gu Changge bisa mendengar suara yang tidak jelas. Dan ketika dia mendorong pintu terbuka dan masuk, matanya terbelalak saat melihat pakaian-pakaian berserakan di lantai, dan sosok menggoda di tempat tidur bertemu dengan tatapannya. Tatapan mata Wang Yue bahkan lebih panas darinya. Seolah dia ingin melahapnya bulat-bulat. Jakun Gu Changge bergerak ketika dia menelan ludah, nafsu yang hampir tak terbendung kini benar-benar tak terkendali.
Apa, kamu bukan laki-laki, dan hanya berdiri di sana? Wang Yue tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan, dengan lambaian tangannya, menariknya ke arah tempat tidur menggunakan energi spiritual. Apakah aku seorang pria? Kau akan segera mengetahuinya. Gu Changge merasakan sentuhan halus itu dan tidak ragu sejenak pun, melambaikan tangannya untuk menutup pintu kamar dengan energi spiritual. Di tengah perjamuan, saat Gu Sanfeng kembali, dia mendecak lidahnya dan berkata kepada tetua, "Tetua, apakah Anda yakin tidak tahu hal ini akan terjadi?" "Bagaimana aku bisa tahu? Itu hanya mengalir begitu saja. Itu pasti akan terjadi cepat atau lambat. Karena dia memutuskan untuk pergi ke kota Duanbei dalam beberapa hari, pernikahan itu harus diselesaikan lebih awal." Gu Kuang bergumam pelan, berbicara dengan santai. "Tapi, ramuan yin yang itu sepertinya dibuat khusus untuk mencapai alam mendalam kesempurnaan, toples yang satunya, kan?" Tiba-tiba, dia mengubah topik pembicaraan dan melihat ke arah Guzan. Awalnya disiapkan untuk dia dan Nona Liu, yang secara alami disesuaikan dengan alam mereka. "Saya tidak menyangka akan mengalami situasi seperti ini. Tidak masalah. Meskipun alam putri kecil sedikit lebih rendah, meminumnya di tahap tengah alam mendalam jangkauan tidak akan menyakitinya, efeknya hanya akan sedikit lebih kuat. Sepertinya dia juga akan mengalami terobosan, mungkin dia juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mencapai tahap akhir dari alam mendalam Rich." Guzan terbatuk canggung, dia tidak menyangka akan menimbulkan kesalahpahaman seperti itu. Tetapi seperti dikatakan Gu Kuang, itu tidak bisa dihindari, tidak ada yang tidak pantas. "Ngomong-ngomong, kamu juga harus pergi ke kota Duanbei saat itu. Di antara semuanya, alammu adalah yang paling tertinggal. Jika kau tidak segera mendapatkan pengalaman, kau mungkin akan berakhir sia-sia," kata Gu Kuang tiba-tiba, sambil menatap Gu Sanfeng. "Mengapa aku harus pergi? Kamu tidak menyadari kurangnya ambisiku?" Gu Sanfeng melambaikan tangannya berulang kali, ingin menolak, tetapi melihat tatapan tidak bersahabat dari tetua itu, dia hanya bisa meringis dan mengangguk. "Baiklah, kalau begitu aku akan menemani anak itu." Lebih seperti itu. Melihat anggukannya, si tetua akhirnya membiarkannya. Mereka kemudian mulai berbicara tentang situasi terkini di kota Duanbei dengan tetua keluarga. Setelah 3 putaran minuman, semua orang bersiap untuk pergi. Karena pelataran Gu Sanfeng sedang diambil alih untuk sementara, si tetua menyuruhnya untuk ikut kembali bersamanya, tetapi dia menggelengkan kepala, memberi isyarat bahwa dia lebih suka keluar dan berkeliaran. Bercanda, mengira dia akan segera pergi ke kota Duanbei, selalu mengekor di belakang yang lebih tua, betapa tidak nyamannya itu. Lebih baik menikmati diri sendiri di luar dan sekitar. Tidak mungkin hanya anak kecil saja yang bersenang-senang, sementara ia harus berhadapan dengan yang lebih tua semalam suntuk. Tidak heran kerajaanmu tidak bisa mengimbangi, biarkan saja, biarkan saja. Gu Kuang melambaikan tangannya dan berjalan santai, tidak mempedulikannya lagi. "Saya hanya akan mendengarkan musik, tetua. Jangan salah paham." Gu Sanfeng berteriak mengejarnya, lalu dia meninggalkan rumah keluarga Gu untuk mencari hiburan di kota. Keesokan paginya, Gu Changge berbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit tanpa sadar. Apa sebenarnya yang sedang dia pikirkan? Di sampingnya, Wang Yue, putri kecil dari wilayah utara, meringkuk miring, sesekali mencuri pandang ke arahnya. Setelah malam ini, seperti yang telah diprediksi Guzan, kedua alam mereka masing-masing telah menembus alam kecil. Wang Yue yang awalnya berada di tahap tengah dari alam mendalam jangkauan, kini telah mencapai tahap akhir. Adapun Gu Changge, dia juga berhasil menerobos ke tahap awal alam Laut Qi. Merasakan perubahan alami yang terjadi di dalam, dia bisa merasakan energi spiritual yang pernah mengalir melalui meridiannya telah sepenuhnya mencair dan akhirnya berkumpul di Laut Qi yang terbentuk di posisi dantiannya. Dia jelas bisa merasakan bahwa jumlah energi spiritual yang bisa ditampungnya sekarang sedikitnya 10 kali lipat dari sebelumnya. Jika dia menggunakan teknik gerakan tingkat bumi, langkah penyembunyian bayangan, dia bahkan dapat bergerak dengan kecepatan lebih cepat dari sebelumnya, dengan cepat menghindar hingga jarak 100.000 meter. Ini seharusnya cukup baginya untuk mempertahankan hidupnya di kota Duanbei. Bahkan jari dingin surgawi, yang sebelumnya tidak dapat dilepaskannya dengan kekuatan penuh, sekarang seharusnya dapat ia lakukan dengan kekuatan penuh sekitar 3 kali. Namun itu bukan perhatian utamanya.
Wang Yue mengira dia sedang menatap kosong ke langit-langit, tetapi di depan matanya ada panel biru pucat yang hanya terlihat olehnya. Wang Yue, mencapai tahap akhir alam mendalam telah terikat sebagai pasangan Tao dengan tuan rumah. Setelah menghabiskan malam yang indah bersama pasangan Tao, Wang Yue, mencapai tahap akhir alam mendalam menghadiahkan poin atribut 3. Menghabiskan malam yang menakjubkan, memberikan poin atribut yang setara dengan 1% membunuh makhluk di alam yang sama. Pemberitahuan ini telah mengungkapkan kepada Gu Changge cara baru untuk memperoleh poin atribut. Dia bahkan berpikir, seandainya dia mengetahuinya lebih awal, dia tidak akan begitu bersemangat untuk setuju pergi ke kota Duanbei. Karena dia tidak hanya bisa mendapatkan poin atribut dengan membunuh, bersantai di tanah yang subur hari demi hari, perlahan-lahan mengumpulkan poin dari waktu ke waktu, juga bukan ide yang buruk. Akan tetapi, di samping itu, apa yang lebih ia pedulikan adalah perkara lain. Ketika dia mengikat Liu Qingqing, dia secara langsung membagikan tulang akar dan pemahamannya. Sekarang setelah dia mengikat pasangan Tao yang kedua, bisakah dia mengulangi proses ini? Dua nilai atributnya telah menembus angka 100, dan untuk meningkatkannya sedikit lagi, dia kini membutuhkan 100 poin atribut. Jika dia bisa berbagi atribut pasangan Tao lagi, bukankah itu sama saja dengan mendapatkan puluhan ribu poin atribut, terutama karena bakat Wang Yue mungkin tidak jauh di belakang Liu Qingqing, dan jika digabungkan, semuanya pasti melebihi 100. Pembawa acara, Gu Changge. Tulang akar, 112. Pemahaman, 120. Teknik kultivasi, teknik langit mistik tingkat bumi kelas menengah. Alam, tahap awal alam laut Qi, 20/100. Keterampilan ilahi, teknik pedang raungan naga kelas kegelapan kelas atas sukses besar, langkah penyembunyian bayangan kelas bumi bawah sukses kecil, jari dingin surgawi kelas bumi kelas menengah pengantar. Poin atribut, 376. Hari ini, setelah memetik hasil kultivasi dari istrinya tadi malam, dia melihat sedikit kemajuan pada tingkatan kekuatannya, ditambah dengan efek ramuan yin yang, kemajuannya pada tahap awal alam laut Qi telah mencapai 20%. Sayang sekali dia baru saja mengikat Wang Yue, jika efek ramuan yin yang bisa dibagi juga, dia mungkin bisa menerobos ke tahap tengah alam laut Qi atau bahkan mendekati tahap akhir. Tetapi, jika efeknya memang sinkron, termasuk aspek itu, dia merasa itu tidak terlalu diperlukan, lebih baik tidak berakhir meledak dan mati karena suplementasi berlebihan. Lagi pula, ramuan yin yang adalah tonik, bukan sesuatu yang memiliki efek samping, sulit untuk mengatakan apakah itu akan sinkron juga. Melirik lagi ke panel pasangan Tao, yang kini menampilkan nama Wang Yue, dia memfokuskan pikirannya untuk membukanya. Pasangan Tao, Wang Yue. Tulang akar, 82. Pemahaman, 85. Teknik kultivasi, rahasia pengendalian naga kaisar pangkat surgawi bawah. Alam, capai alam mendalam tahap akhir. Keterampilan ilahi, segel kaisar tingkat surgawi bawah pengantar transformasi naga melonjak tingkat bumi kelas atas sukses kecil teknik pedang raungan naga tingkat bumi kelas atas sukses kecil. Saat pandangannya tertuju pada panelnya, seperti yang diduga, di bawah bagian pemahaman tulang akar dan kekuatan ilahi teknik kultivasi, terdapat opsi untuk sinkronisasi bersama. Kali ini dia benar-benar menjadi kaya. Bab 69, pemahaman mencapai 200 dan menampilkan lonceng Tao. Meskipun putri kecil dari domain utara ini memiliki tulang akar yang sedikit lebih rendah dari Liu Qingqing, namun pemahamannya cukup setara, yakni sama 85 seperti Liu Qingqing. Namun di bidang teknik kultivasi kekuatan ilahi, dia lebih unggul satu tingkat. Teknik rendah pangkat surgawi adalah sesuatu yang hanya mungkin dimiliki oleh keluarga kekaisaran di wilayah utara. Adapun keterampilan surgawi ilahi, keluarga Gu juga seharusnya memilikinya. Sekarang dia telah menjadi tuan muda, dia telah memperoleh kualifikasi untuk mempelajari setiap keterampilan ilahi dari keluarga Gu, tidak ada salahnya untuk segera mengunjungi menara teknik kultivasi. Jika aku menambahkan atribut-atribut ini untuk root bond dan comprehension, nilai panelku akan hampir mencapai 200. Gu Changge tidak ragu lagi, dan segera memilih untuk menyinkronkan tulang akar pada panel. Atribut tulang akar pasangan Tao tuan rumah Wang Yue telah dibagikan. Tulang akar tuan rumah plus 82, meningkat menjadi 194.
Kemajuan yang luar biasa itu membuat Gu Changge merasakan sensasi kesemutan di sekujur tubuhnya. Perasaan ini dengan cepat menghilang, diikuti oleh perasaan peningkatan yang signifikan di setiap bagian tubuhnya, baik otot, kulit, maupun laut qi dalam nadinya. Bahkan kecepatan pengumpulan cairan spiritual di laut qi-nya meningkat hingga 50%. Dengan tulang akar yang ada saat ini untuk budidaya, 1 hari bisa setara dengan 2 hari sebelumnya. Dan dalam alam yang sama, dia sekarang terasa seperti eksistensi yang benar-benar tak terkalahkan, bahkan jika penguasaan keterampilan ilahi yang sama digunakan, kekuatan dan efeknya pasti akan melampaui yang lain dengan selisih yang signifikan. Gu Changge tidak berhenti di situ, dia terus melihat ke arah kolom pemahaman. Saat dia diam-diam memikirkan tentang berbagi sinkronisasi di dalam hatinya, perintah sistem berbunyi lagi. Atribut pemahaman pasangan Tao tuan rumah Wang Yue telah dibagikan. Pemahaman Host Plus 85, meningkat menjadi 205. Ding! Pada saat pemahaman menembus angka 200, tidak hanya pikirannya terasa lebih jernih, tetapi suara lonceng misterius juga muncul berdenting di samping telinganya. Menelusuri sumbernya, Gu Changge mendapati bahwa laut ruang kesadarannya, di atas panggung roh, kini memiliki lonceng emas cemerlang. Itu diukir dengan kitab suci Tao yang tak terhitung jumlahnya yang tampaknya terus berubah. Hanya dengan introspeksi, dia bisa merasakan keistimewaannya. Dia bahkan belum pernah mendengar ada orang yang memiliki lonceng besar muncul di platform roh mereka di laut kesadaran mereka. Akan tetapi, suara lonceng itu langsung menyegarkannya sedikit demi sedikit, tampaknya membantu dalam pemulihan kelelahan Divine Sense. Peningkatan pemahaman juga memberinya banyak wawasan baru dalam kultivasi. Terutama ketika sedang merenungkan lonceng itu, dia tiba-tiba mendapat ide yang istimewa dan berani. Alam laut qi melibatkan pembentukan laut qi di dalam dantian seseorang dan terus meningkatkannya hingga mencapai potensi penuhnya, yang berpuncak pada kesempurnaan. Sejauh ini dia baru mengolah teknik langit mistik, tetapi jika dia mengolah 2 teknik, tidak bisakah dia memanfaatkannya secara bersamaan dan membentuk laut qi yang kedua? Jika ada 3 teknik, bukankah itu? Dengan cara ini, pada alam laut qi yang sama, fondasinya akan jauh melampaui orang lain pada tingkat yang sama. Tampaknya hal itu bisa dilakukan, tetapi satu-satunya kekurangannya, mengolah 3 jenis teknik kultivasi secara bersamaan, belum lagi memperlambat kecepatan kultivasi secara signifikan, akan menghabiskan sumber daya kultivasi beberapa kali lipat. Yang paling penting, mungkinkah ada risiko konflik teknik, yang mengarah pada penyimpangan? Tapi sepertinya, aku tidak punya kekurangan ini. Gu Changge berhenti sebentar, panel pasangan Taoisnya memungkinkan sinkronisasi langsung teknik kultivasi pasangan Taois. Dengan cara ini, persyaratan terobosan mungkin lebih berat, tetapi kecepatan kultivasinya, dia tidak perlu khawatir tentang masalah ini sama sekali. Terikat pada 2 pasangan Tao, perolehan harian dari hasil pasangan Tao cukup signifikan. Dibandingkan dengan terobosan yang lebih cepat, mampu mengukir 3 lautan qi masih berharga, dan bahkan di alam yang lebih tinggi di masa mendatang, dia akan memiliki lebih banyak keuntungan. Namun, dia tidak terburu-buru. Wang Yue masih ada saat itu. Jika dia menyinkronkan teknik kultivasi dan keterampilan ilahi, itu akan mengungkap aura yang cocok. Sulit untuk dijelaskan. Terlebih lagi, dibandingkan dengan Liu Qingqing, dia masih merasa sulit untuk mempercayai Wang Yue sepenuhnya. Aneh. Dia hanya menatap kosong ke langit-langit. Mengapa rasanya ada sesuatu yang tiba-tiba berubah? Wang Yue yang sesekali mencuri pandang, mengernyitkan alisnya sedikit. Dalam sekejap, tampak seolah ada sesuatu yang berubah pada pemuda di depan matanya, namun dia tidak dapat memastikan apa itu. Jika dia harus menggambarkannya, sepertinya dia tampil lebih alami, memiliki rasa harmoni dengan segala sesuatu di dunia. Kadang-kadang, dia merasakan aura ini di sekitar ayahnya di alam gerbang surgawi. Akan tetapi, bagaimana mungkin dia, seorang kultivator alam laut qi, memberinya ilusi seperti itu? Mengenai hal ini, dia hanya bisa menebak bahwa itu adalah kondisi khusus yang muncul sesaat setelah terobosannya baru-baru ini ke alam laut qi. Apakah ada sesuatu di wajahku? Bersiap untuk mencari waktu pribadi guna berbagi keterampilan ilahi dan mencoba mengolah 3 teknik secara bersamaan, Gu Changge menutup panel di depannya. Dia menoleh sedikit untuk melihat keindahan yang berbaring di sampingnya dan bertanya.
hanya mengamati sesama penderita. Setelah semalam suntuk, semangat Wang Yue agak merosot, dan dia menanggapi pertanyaannya dengan acuh tak acuh. Anda salah. Saya tidak menganggap diri saya sebagai seorang penderita. Gu Changge menggelengkan kepalanya sedikit, menandakan bahwa dia tidak perlu dilibatkan dalam hal itu. Dibandingkan dengan Wang Yue yang dipaksa menikah, dia cukup puas dengan hasilnya. Dengan identitas pasangan Taois Wang Yue, dia bahkan bisa mendapatkan akses ke teknik tingkat surgawi dan melakukan sinkronisasi dengan keterampilan ilahinya. Setiap hari, dia dapat mengklaim hasil 2 kali lipat dari kultivasi mereka sebagai pasangan. Bahkan di masa depan, Wang Yue dapat mengolah lebih banyak keterampilan ilahi dari keluarga kekaisaran, dan dia dapat terus menyinkronkan dan membagikannya. Tidak ada yang sia-sia. Apakah akan ada perasaan apapun di antara mereka di masa mendatang? Dia tidak bisa mengatakannya, tetapi setidaknya untuk saat ini, itulah perannya di matanya. Lagi pula, dia datang ke keluarga Gu dengan agenda yang berbeda dari Qingqing. Itu benar, kamu adalah satu-satunya tuan muda dari keluarga Gu. Saya hanyalah salah satu dari sekian banyak keturunan ayah saya. Wang Yue tersenyum pahit, merasakan semakin banyaknya konflik dan kompleksitas dalam perasaannya. Saat dia tiba di keluarga Gu, identitasnya sebagai seorang putri sudah tidak penting lagi. Dengan pikiran itu, dia langsung melambaikan token giok komunikasi yang tersebar di antara pakaiannya di tanah di depan Gu Changge. Dia segera menuliskan pesan sederhana di situ. Perjodohan telah ditetapkan, dan Gu Changge telah menerobos ke alam laut Qi hari ini. Dia memperlakukan Gu Changge seolah-olah dia udara dan mengirim pesan kembali ke kota kekaisaran di bawah pengawasannya. Bukankah ini agak meremehkanku? Gu Changge menggerakkan mulutnya, dan tepat saat Wang Yue hendak membalas dengan dingin, dia melanjutkan. Setidaknya setelah hari ini, kau harus memanggilku, suami. Bagaimana bisa kau menggunakan namaku begitu saja saat mengirim pesan? Tanda tanya perlahan muncul di atas kepala Wang Yue. Petik 2 tanda tanya petik 2. Apakah itu benar-benar kekhawatiran utama Anda? Mengirim pesan tepat di depan seseorang, dan Anda hanya khawatir mengenai bagaimana Anda disapa. Dia mengerti, begitu pula keluarga Gu. Dia memutuskan untuk tidak menyembunyikannya dari Gu Changge lagi, menyelinap dengan pesan membuatnya merasa seperti pencuri. Dia hanya tidak menyangka Gu Changge akan bereaksi seperti ini. Aku tidak keberatan kau mengirim pesan kembali ke kota kekaisaran. Namun, karena kita sudah menjadi pasangan suami istri, sebaiknya kamu mengubah alamatmu menjadi suami. Tidakkah kau berpikir begitu? Gu Changge tersenyum tipis dan cepat berbalik, menekan wanita itu kembali ke bawahnya. Bab 70, menjadi permaisuri atau tetap menjadi pion. Dengan poin atribut lain yang dikreditkan oleh pemberitahuan sistem, Gu Changge juga sudah kehabisan akal kali ini. Di bawahnya, dahi Wang Yue dipenuhi keringat halus, rambut menempel di kulitnya yang halus. Bagaimana, kamu masih punya tenaga? Wang Yue berkata pelan, sambil terengah-engah. Aku harus memanggilmu apa? Gu Changge sedikit mengangkat alisnya, berpura-pura dia akan memulai lebih dari 1 miliar kali. Petik 2. Suami. Wang Yue benar-benar merasa sedikit kewalahan, masih merasakan sedikit rasa sakit di antara kedua kakinya saat ini. Begitulah kira-kira, kata Gu Changge, akhirnya merasa puas dan berhenti. Akan tetapi, saat dia bersandar sejenak di kepala tempat tidur, dia mendapati Wang Yue sangat pendiam. Sambil menoleh untuk melihat, dia melihat mata wanita itu agak memerah, menatapnya melalui kabut. Mengapa kamu menangis? Jika kamu tidak mau, kamu bisa menolaknya tadi malam. Sudah agak terlambat untuk menyesal sekarang. Gu Changge merasa sedikit keluar dari elemennya, lalu berkata tanpa daya. Siapa bilang aku menyesalinya? Wang Yue memalingkan wajahnya dan menjawab dengan keras kepala. Selama 18 tahun terakhir, sebagai putri kecil domain utara, semua orang di sekitarnya bersikap sopan. Banyak talenta muda juga mengungkapkan kekaguman dan minat mereka. Tapi sekarang, perubahan mendadak dalam situasinya membuatnya merasa sangat dirugikan. Mungkin, di masa depan, kamu akan menemukan bahwa kamu telah membuat keputusan terbaik. Kata Gu Changge sambil menyentuh dagunya dengan serius. Keputusan terbaik, artinya menjadi nyonya keluarga Gu. Wang Yue mengangkat kepalanya untuk bertemu pandang dengannya dan bertanya balik.
Kamu juga harus mengerti bahwa Sekte Dingin Surgawi dan keluarga Gu adalah duri dalam daging keluarga kekaisaran. Cepat atau lambat, salah satu dari mereka pasti akan mendominasi wilayah utara. Mengapa keluarga Guku tidak menjadi pemenangnya? Kalau begitu, bukankah tahta Kaisar Utara akan diberi nama Gu? Gu Changge tersenyum tipis, membuatnya terdengar seperti lelucon. Kamu masih ingin menjadi Kaisar Utara? Alis Wang Yue sedikit berkerut, dia tidak menyangka pria ini memiliki ambisi sebesar itu. Dia tidak puas menjadi kepala keluarga, tetapi ingin menguasai seluruh wilayah utara. Tidak, itu mungkin akan sangat merepotkan. Situasi di mana keduanya kalah tidak akan baik bagi siapapun. Tetapi, bagaimana jika kamu menjadi Kaisar Utara berikutnya? Berasal dari keluarga kerajaan domain utara, dan dengan dukungan keluarga Gu, ditambah Qingqing yang akan menjadi orang suci. Dengan Sekte Dingin Surgawi dan keluarga Gu yang bersatu, bukankah itu cukup bagimu untuk bersaing memperebutkan tahta utara? Apakah kau akan tetap menjadi pion keluarga kerajaan domain utara, atau kau akan berjuang untuk posisi permaisuri? Namun, Gu Changge dengan tegas menggelengkan kepalanya, dia tidak berminat menjadi kaisar manapun, dan jika memungkinkan, dia lebih suka diam-diam menerima imbalan dari pasangan Taoisnya setiap hari, sebagai pria di balik para wanita. Jika Wang Yue benar-benar dapat memperlakukannya seperti Qingqing, dia benar-benar bermaksud untuk mendorongnya ke tahta domain utara di masa depan. Dia berani berbicara terbuka tentang pemikirannya ini dan tidak khawatir bahwa dia akan menyampaikan informasi itu kembali ke kota kekaisaran. Bagaimanapun, ini semua adalah situasi nyata, apa yang akan dipikirkan kota kekaisaran jika dia mengirimkan informasi itu kembali. Selama dia tidak bodoh, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Wang Yue, setelah mendengar perkataannya, sejenak tenggelam dalam pikirannya, terpaku di tempat. Dia mengira itu adalah ambisi keluarga Gu atau aspirasi berani Gu Changge. Yang membuatnya terkejut, pihak lain benar-benar berbicara mengenai dirinya sendiri. Namun, paradoksnya, jika apa yang dikatakannya benar, dengan bantuan Sekte Dingin Surgawi dan kekuatan keluarga Gu yang besar, dia pada dasarnya akan memiliki fondasi yang dapat menyaingi keluarga kekaisaran. Dalam skenario di mana tidak ada pihak yang saling menghancurkan, apakah dia benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk naik tahta? Dia berhasil, dan peluangnya bahkan lebih besar dibandingkan dengan kakak laki-lakinya, sang putra mahkota. Putuskan sendiri. Jika kamu tulus, aku akan memperlakukanmu dengan ketulusan yang sama. Jika kau merasa cukup menjadi pion keluarga kekaisaran, itu juga tidak masalah. Aku tidak akan memperlakukanmu terlalu buruk. Saat dia masih linglung, Gu Changge sudah berpakaian sendiri tanpa bantuan apapun. Hal ini pasti juga menimbulkan konflik internalnya, apalagi dia bersedia atau tidak, yang menjadi perhatian utama adalah apakah dia bisa mempercayainya. Akankah keluarga Gu dan Sekte Dingin Surgawi benar-benar membantunya? Sulit untuk mengatakannya saat ini, lagi pula, dia baru saja menjadi tuan muda. Meskipun dia memiliki hak yang sama dengan kepala keluarga dalam keluarga Gu, dia belum meninggalkan jejaknya, dan orang-orang keluarga Gu belum siap untuk membantunya merebut tahta. Adapun Sekte Dingin Surgawi, pengaruh Liu Qingqing juga tidak memadai saat ini. Apa yang baru saja dia bicarakan hanyalah sebuah kemungkinan. Jika kau memutuskan, kau bisa datang dan tinggal langsung di halaman rumahku. Sejujurnya, aku ingin sekali mencobanya di Ranjang Naga. Terserah padamu apakah kau bersedia memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi seorang ratu. Gu Changge melangkah maju dan meninggalkan ruangan tanpa menoleh ke belakang. Hanya Wang Yue yang tertinggal, meringkuk dalam kekacauan besar, sambil mengerutkan kening. Apakah dia mencoba untuk menimbulkan perpecahan? Bagaimana mungkin keluarga Gu dan Sekte Dingin Surgawi dengan sukarela menjadi pendukungku? Tahta, permaisuri. Jika aku benar-benar bisa menjadi permaisuri, apakah aku tidak perlu lagi dilempar-lempar seperti pion? Perkataan Gu Changge terngiang dalam hatinya untuk waktu yang lama, menimbulkan gelombang yang luar biasa. Dia bahkan tidak dapat mengingat bagaimana dia meninggalkan halaman itu. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia telah meletakkan perlengkapan tidur ke dalam cincin luar angkasa tanpa sadar dan kembali ke halaman lain tempat dia tinggal, tenggelam dalam pikiran yang rumit. Tetapi ketika dia kembali ke halaman lain, ada sesuatu yang terasa aneh.
Sepertinya ada sesuatu yang hilang hari ini. Oh, ternyata semua pengawal bayangan telah ditarik. Hehe, Wang Yue tiba-tiba tertawa getir, ternyata di hati ayahnya, dia memang tidak jauh berbeda dengan pion. Pasukan bayangan telah mundur tanpa memberi salam, jelas atas perintah Kaisar. Meninggalkannya sendirian di keluarga Gu. Pengalaman ini mengguncang keseimbangan dalam hatinya. Dia benar-benar tersentuh oleh kata-kata Gu Changge. Sebagai seorang pewaris kekaisaran, dia tahu betul besarnya kekuasaan yang menyertai jabatan itu, suatu wewenang yang dapat menentukan hidup dan mati jutaan orang hanya dengan satu kata. Sebagai pewaris kekaisaran, dia pun tanpa sadar mendapati dirinya bergantung pada satu kalimat. Bagaimana jika dia duduk di singgasana itu? Permaisuri, saat masih kecil, tampaknya ia memang punya mimpi seperti itu. Namun lambat laun ia mulai mengerti, bagaimana ia dapat bersaing untuk mendapatkannya. Sekarang kesempatan ini sekali lagi terbentang di hadapannya, dan mustahil untuk tidak tersentuh olehnya. Sambil memegang token geokomunikasi di tangannya, dia terdiam cukup lama. Pada akhirnya, dia tidak mengirimkan berita itu kembali ke kota kekaisaran. Seperti dugaan Gu Changge, dengan sikap ayahnya terhadapnya, mengirimkan informasi ini kembali akan seperti menanam duri di mata ayahnya. Apakah dia menyetujui usulan Gu Changge atau tidak, Kaisar akan menganggapnya telah menerimanya, yang menyebabkan kewaspadaan dan penindasan. Semoga saja, dia tidak menipuku. Taruhannya kali ini cukup tinggi. Tatapan mata Wang Yue yang rumit berangsur-angsur menjadi tegas, menunjukkan bahwa dia telah membuat pilihannya. Setelah kembali ke kamarnya, dia mengisi bak mandi dengan air dan menggunakan energi spiritualnya untuk memanaskannya. Saat dia berbaring di bak mandi, rasa sakit di antara kedua kakinya membuatnya sedikit mengerutkan kening.